Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di siang hari ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Baik, Ibu. Oke, alhamdulillah. Semangat, fokus, dan tidak mengantuk ya, walaupun udah siang. Nah, biar gak ngantuk, kalian juga bisa aktif dalam pembelajaran kali ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, hari ini Ibu lihat sudah hadir semua ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai tombol-tombol pada kamera. Maka dari itu, kali ini kita akan membahas mengenai mode-mode yang ada pada kamera digital. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya nih, anak-anak ada yang tahu nggak sih apa itu mode-mode pada kamera digital? Setahu saya mode kamera itu yang manual, program gitu bukan, Bu? Ya, betul sekali. Wah, sepertinya sih Pe udah tahu banyak ya mengenai fotografi. Oke, langsung saja biar kita makin paham nih mengenai mode-mode pada kamera. Ibu akan memberikan sedikit penjelasan. Boleh dibantu untuk share screen-nya? Boleh langsung di next saja. Nah, mode pada kamera ini merupakan pilihan pengaturan pemotretan dalam berbagai situasi yang ada di kamera digital. Kita akan membahas 5 mode. Nah, 5 mode ini yang biasanya paling sering dipakai baik oleh fotografer pemula ataupun fotografer profesional. Ada mode auto, mode manual, mode shutter priority, mode aperture priority, dan juga mode program. Nah, apa sih fungsi dari kelima mode ini? Mode-mode ini fungsinya adalah untuk mengatur mode operasi pengambilan exposure pada kamera. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian berkelompok untuk mendiskusikan perbedaan dari masing-masing mode pada kamera. Ibu udah bagi-bagi ya kelompoknya jadi 2 kelompok, bisa dilihat di share screen-nya. Dan untuk kelompok 1 membahas mode auto, mode manual, dan mode program. Untuk kelompok 2 membahas mode shutter priority dan aperture priority. Untuk teknis diskusinya, kalian Ibu beri waktu 30 menit, kalian bisa buat grup chat di WhatsApp ataupun di media lainnya, bisa pakai Discord ataupun yang lainnya. Nah, tapi kalian tetap join di Zoom Meet ini ya, agar Ibu juga bisa mengontrol jalannya diskusi. Setelah itu, kalian presentasikan kepada teman-temannya. Apakah dapat dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Izin bertanya, Bu, apa saja ya, Bu, yang harus dipresentasikan? Oke, Ibu memberikan kebebasan kepada kalian apa aja yang akan dipresentasikan. Misalnya itu mode A, apa aja sih yang diatur otomatis oleh kamera dan apa aja yang diatur oleh kita secara manual. Lalu misalnya dalam keadaan apa yang cocok untuk mode tersebut, kelebihan dan kekurangan dari modenya, dan lain-lain. Pokoknya apa aja hasil diskusi kalian asalkan memuat informasi mengenai mode-mode pada kamera. Seperti itu, anak-anak. Baik, Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Semoga dapat dipahami oleh semuanya. Oke, Ibu berikan waktu 30 menit dari sekarang untuk memulai diskusinya. Selamat berdiskusi. Bagaimana anak-anak? Sudah 10 menit nih. Apakah ada yang terkendala atau ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya, Bu, untuk presentasinya harus pakai PowerPoint. Oh iya, untuk presentasinya cukup kalian jelaskan saja kepada teman-temannya karena Ibu rasa untuk 30 menit tidak akan cukup ya untuk membuat PowerPoint terlebih dahulu. Jadi untuk sekarang, kalian bisa memaksimalkan waktunya untuk berdiskusi saja terlebih dahulu. Seperti itu sih, Pak. Oke, Bu. Oke, bagaimana diskusi kelompok 1? Apakah ada kendala? Aman, Bu. Oke, untuk kelompok 2? Aman, Bu. Kami sedang mencari sumber-sumber di internet.
Oke, silakan dilanjutkan ya diskusinya. Baik anak-anak, waktu diskusinya sudah habis. Ayo, siapa nih yang mau presentasi pertama? Kelompok 1 dulu atau kelompok 2 nih? Kita aja, Bu, kelompok 2. Boleh, Pak. Baik, Bu. Nah, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi mengenai mode shutter priority dan mode aperture priority. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, hasil diskusi kami itu ada beberapa teman-teman. Jadi, yang saya dapatkan itu mode shutter priority itu memberikan keleluasaan dalam mengatur shutter speed, lalu sisanya kamera akan mengatur secara otomatis sesuai dengan kondisi cahaya saat itu juga. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Iul. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Tasa. Nah, selanjutnya ada mode aperture priority. Seperti namanya, mode ini bisa mengatur aperture secara lebih leluasa. Sementara setting yang lain otomatis dilakukan sendiri oleh kameranya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya kepada kelompok 2. Biasanya objek apa aja yang difoto saat menggunakan mode shutter priority? Pertanyaan bagus nih dari kelompok 1. Silakan dijawab oleh kelompok 2. Apakah bisa langsung dijawab atau perlu waktu untuk mencari jawabannya? Langsung aja, Bu. Jadi mode shutter priority ini sering dipakai untuk mengambil gambar yang bergerak, misalnya kendaraan di jalanan, balapan kuda, dan lain sebagainya gitu. Oke, jawaban yang bagus ya. Bagaimana kelompok 1? Apakah terjawab? Cukup, Bu. Terima kasih jawabannya kelompok 2. Sama-sama. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, presentasi yang bagus ya dari kelompok 2. Kita lanjut ke presentasi kelompok 1. Ibu persilakan. Oke, baik, Bu. Halo Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi mengenai mode auto, mode manual, dan mode program. Yang pertama ada mode auto. Pada mode ini, aperture, shutter speed, dan ISO semua diatur secara otomatis sehingga tak perlu men-settingnya sendiri, cocok digunakan jika dikejar momen, karena tidak perlu setting ini itu. Bisa dilanjut presentasinya? Ya, Bu, maaf jaringannya kurang bagus. Ya, Bu, saya lanjut ya. Lalu ada mode manual, yaitu kebalikan dari mode auto. Nah, semua pengaturan seperti aperture, shutter speed, ISO, dan lain-lain diatur oleh kita secara manual. Lalu yang terakhir ada mode program. Nah, mode program ini merupakan mode di mana kamera akan menentukan besaran shutter speed dan aperture, tetapi tetap bisa mengubah kombinasi ini serta memilih besaran ISO. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, apakah ada yang ditanyakan dari kelompok 2? Tidak ada, Bu. Sudah jelas. Oke, baik. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Presentasi yang cukup jelas ya. Nah, penutupan dari kelompok 1 juga menutup pembelajaran kita hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada kelompok 1 dan kelompok 2 karena sudah memaparkan hasil diskusinya dengan sangat baik. Oke anak-anak, kita sudah mempelajari bersama 5 mode dasar pada kamera digital ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh kalian semua. Nah, mode-mode inilah yang mengatur aperture, shutter speed, dan juga ISO pada kamera. Oke, kita cukupkan saja pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai perawatan alat-alat fotografi. Anak-anak bisa mempelajarinya terlebih dahulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat! Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.